Hukum Gresham, sebuah prinsip kuno dalam ilmu ekonomi, telah memainkan peran kunci dalam sejarah sirkulasi mata uang. Namun, bagaimana prinsip ini beradaptasi dengan era baru mata uang kripto? Apa implikasinya dalam dinamika ekonomi saat ini? Sebelum kita memasuki detail lebih lanjut, mari kita pahami bersama signifikansi hukum Gresham dalam sejarah ekonomi. Sejak zaman Sir Thomas Gresham pada abad ke-16, prinsip ini telah membentuk cara kita melihat dan berinteraksi dengan uang. Konsep uang buruk mengusir uang baik telah merajut dirinya ke dalam perkembangan sistem keuangan global. Selain itu, kita akan membahas bagaimana hukum Gresham memengaruhi sirkulasi mata uang, baik yang tradisional maupun yang terkini, termasuk mata uang kripto yang semakin mendominasi panggung finansial modern. Jadi, simaklah dengan seksama, karena kita akan menyelami lebih dalam hukum Gresham, dan melihat bagaimana ia bersatu dengan evolusi mata uang kripto. Mari kita mulai perjalanan menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang peran kunci prinsip ekonomi ini dalam era digital kita yang semakin kompleks. Salam sejahtera, para penonton J-Coin. Selamat datang kembali di saluran kami yang penuh wawasan tentang dunia mata uang kripto. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like Hukum Gresham konsep dasar. Sekarang, mari kita mendalami konsep dasar dari hukum Gresham, prinsip yang telah merajut dirinya ke dalam kisah panjang sejarah ekonomi. Hukum ini, yang diilhami oleh nama Sir Thomas Gresham pada abad ke-16, membawa kita ke pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana masyarakat mengelola dan memprioritaskan uang dalam sirkulasi. Secara sederhana, hukum Gresham menyatakan bahwa uang buruk mengusir uang baik. Tetapi apa artinya? Prinsip ini merujuk pada perilaku masyarakat yang lebih cenderung menghabiskan atau menukarkan uang yang dianggap kurang bernilai, sementara mereka menyimpan uang yang dianggap lebih bernilai. Mari kita lihat contoh sejarah di mana hukum Gresham terlihat dengan jelas pada mata uang fiat. Pada masa-masa tertentu, koin yang nilainya rendah atau palsu akan diutamakan untuk digunakan dalam transaksi sehari-hari, sementara koin yang lebih berharga dan legal ditarik keluar dari peredaran karena orang lebih suka menyimpannya. Contoh ini dapat kita temukan dalam berbagai sistem mata uang fiat di berbagai belahan dunia. Misalnya, ketika koin yang nilainya lebih rendah menggantikan koin yang lebih bernilai karena alasan praktis. Inilah konsep dasar yang menjadi dasar dari hukum Gresham, dan kita akan terus menjelajahi bagaimana prinsip ini berperan dalam dunia mata uang kripto yang semakin kompleks. Mari kita teruskan perjalanan kita. Relevansi hukum Gresham pada mata uang kripto. Sekarang, mari kita fokus pada relevansi hukum Gresham dalam konteks yang paling baru, yaitu dunia mata uang kripto. Bagaimana prinsip ini melibatkan diri dalam dinamika mata uang digital yang semakin mendominasi panggung finansial? Pertama-tama, mari kita jelaskan bagaimana hukum Gresham dapat diterapkan pada mata uang kripto. Seiring dengan evolusi teknologi dan keuangan, kita melihat kecenderungan penggunaan mata uang kripto yang stabil untuk transaksi sehari-hari. Bagaimana prinsip uang buruk mengusir uang baik berperan dalam pemilihan mata uang kripto yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari? Dalam konteks ini, mata uang kripto yang stabil cenderung menjadi pilihan utama untuk transaksi sehari-hari. Bagaimana hal ini dapat dilihat sebagai manifestasi dari prinsip hukum Gresham, di mana masyarakat lebih memilih menggunakan mata uang kripto yang dianggap stabil dan dapat diandalkan. Namun, mari jangan lupakan peran mata uang kripto yang lebih fluktuatif. Bagaimana hukum Gresham memandang mata uang kripto sebagai aset investasi yang berpotensi mengalami apresiasi nilai? Pada sisi lain, bagaimana penggunaan mata uang kripto ini dapat mencerminkan keinginan untuk menimbun nilai dalam bentuk yang lebih volatil? Untuk memberikan gambaran lebih jelas, mari kita eksplorasi beberapa contoh nyata penggunaan mata uang kripto. Dari pembelian sehari-hari hingga keputusan investasi jangka panjang, bagaimana masyarakat mengadaptasi prinsip hukum Gresham dalam penggunaan mata uang kripto? Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Gresham berinteraksi dengan mata uang kripto, kita dapat mengungkap dinamika yang semakin kompleks dalam cara kita berinteraksi dengan nilai finansial di era digital ini. Mari lanjutkan perjalanan kita untuk menjelajahi lebih dalam relevansi hukum Gresham pada mata uang kripto. Pengaruh penerimaan mata uang kripto. Saat kita terus mengeksplorasi pengaruh hukum Gresham pada mata uang kripto, kita tidak bisa mengabaikan peran penting penerimaan mata uang kripto di lembaga keuangan. Bagaimana kenaikan penerimaan ini memengaruhi dinamika mata uang kita? Pertama-tama, mari kita selidiki bagaimana lembaga keuangan mengintegrasikan mata uang kripto ke dalam sistem mereka.
Dari pengenalan pembayaran dengan mata uang kripto hingga penyediaan layanan keuangan yang terkait, bagaimana penerimaan ini menciptakan pergeseran dalam cara kita berinteraksi dengan mata uang digital? Namun, tidak hanya masalah teknologi dan layanan, kita juga perlu menggali dampak psikologis dan budaya dari meningkatnya penerimaan mata uang kripto. Bagaimana persepsi masyarakat, terutama generasi tua yang mungkin kurang akrab dengan konsep baru ini, berubah seiring waktu? Pengaruh budaya, keakraban, dan kepercayaan memiliki peran penting dalam menentukan preferensi pengguna terhadap mata uang kripto dan tradisional. Bagaimana faktor-faktor ini membentuk cara kita melihat mata uang dan bagaimana kita memilih untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari? Melalui pemahaman mendalam tentang bagaimana penerimaan mata uang kripto memainkan peran kunci dalam transformasi finansial kita, kita dapat membuka jendela ke dunia yang semakin berubah dan melihat bagaimana prinsip hukum Gresham beradaptasi dengan pergeseran paradigma ini. Mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk menjelajahi lebih dalam pengaruh penerimaan mata uang kripto. Persaingan antara mata uang kripto dan tradisional. Selanjutnya dalam eksplorasi kita, mari soroti bagaimana hukum Gresham mempengaruhi persaingan antara mata uang kripto dan tradisional. Bagaimana prinsip uang buruk mengusir uang baik bermain dalam perang antara mata uang konvensional dan digital? Faktor pertama yang perlu kita cermati adalah volatilitas. Bagaimana fluktuasi nilai mata uang kripto menjadi faktor penentu dalam keputusan pengguna untuk memilih mata uang untuk transaksi sehari-hari? Sejauh mana volatilitas ini menciptakan preferensi untuk penggunaan mata uang kripto sebagai aset investasi daripada alat transaksi? Selanjutnya, mari kita bahas peran peraturan pemerintah. Bagaimana regulasi memainkan peran kunci dalam persaingan antara mata uang kripto dan tradisional? Contohnya, larangan atau pembatasan pemerintah terhadap mata uang kripto dapat menciptakan dinamika baru yang menguntungkan mata uang tradisional. Namun, kita juga tidak boleh melupakan kepercayaan masyarakat. Sejauh mana keyakinan dalam mata uang konvensional atau digital memengaruhi pilihan pengguna? Bagaimana hukum Gresham berinteraksi dengan dinamika psikologis ini dan menciptakan preferensi yang memandu masyarakat dalam menggunakan satu jenis mata uang daripada yang lain? Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana hukum Gresham merajut dirinya dalam keputusan sehari-hari kita mengenai mata uang. Mari teruskan perjalanan kita untuk mendalami persaingan antara mata uang kripto dan tradisional, melihat bagaimana prinsip hukum Gresham tetap relevan dalam pilihan finansial kita. Tantangan dan keterbatasan hukum Gresham. Seiring kita melangkah lebih jauh dalam pemahaman hukum Gresham dan pengaruhnya, kita perlu memberikan sorotan pada tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh prinsip ini, terutama dalam menghadapi volatilitas mata uang kripto yang begitu mencolok. Tantangan pertama yang perlu kita telah adalah bagaimana hukum Gresham beradaptasi dengan volatilitas yang melekat pada mata uang kripto. Bagaimana prinsip uang buruk mengusir uang baik beroperasi ketika mata uang digital memiliki fluktuasi nilai yang begitu tinggi? Dalam kondisi ini, apakah kita masih dapat mengandalkan prinsip ini sebagai pedoman dalam memilih mata uang untuk transaksi atau investasi? Sejalan dengan itu, kita perlu menjelajahi keterbatasan anggapan bahwa nilai tukar mata uang harus stabil. Hukum Gresham mendasarkan dirinya pada keyakinan bahwa nilai intrinsik mata uang yang baik harus konsisten. Namun, bagaimana pandangan ini dapat diuji dalam dunia di mana nilai mata uang dapat berfluktuasi secara signifikan? Kita akan menyelidiki bagaimana volatilitas ini mungkin menciptakan tantangan baru, membingungkan pemilihan mata uang untuk tujuan tertentu. Sementara hukum Gresham tetap menjadi landasan dalam teori ekonomi, apakah prinsip ini dapat bersaing dalam arena yang semakin dinamis ini? Dengan memahami tantangan dan keterbatasan hukum Gresham, kita dapat memandangnya sebagai kerangka kerja yang terus berkembang, mencari cara untuk menyempurnakan dan mengakomodasi perubahan dalam ekosistem mata uang global. Mari teruskan perjalanan kita untuk memahami lebih lanjut tentang kompleksitas hukum Gresham dalam menghadapi realitas volatilitas mata uang kripto. Perkembangan sistem pembayaran dan fintech. Saat kita mendekati akhir perjalanan kita melalui hukum Gresham dan mata uang kripto, kita tidak bisa mengabaikan peran penting perkembangan sistem pembayaran dan inovasi fintech yang terus berkembang. Perhatikan bagaimana kemajuan teknologi keuangan memperumit penerapan hukum Gresham secara tradisional. Sistem pembayaran digital, e-wallet, dan inovasi fintech terbaru semakin mengubah cara kita bertransaksi dan menyimpan nilai. Bagaimana prinsip uang buruk mengusir uang baik beradaptasi dengan dinamika baru ini? Contohnya, teknologi blockchain dan smart contracts telah memberikan fondasi baru untuk sistem pembayaran yang terdesentralisasi.
Bagaimana hal ini mempengaruhi cara kita memandang nilai dan bagaimana kita memilih mata uang untuk bertransaksi? Dengan pemahaman tentang peran inovasi fintech terkini, kita dapat melihat bagaimana dinamika mata uang tidak hanya dipengaruhi oleh prinsip ekonomi klasik, tetapi juga oleh evolusi teknologi. Mari lanjutkan perjalanan kita sebentar lagi untuk merangkum dan mengevaluasi bagaimana hukum Gresham dan konsep mata uang terus beradaptasi dalam lanskap yang terus berubah ini. Kesimpulan dan pandangan ke depan. Sampailah kita pada bab terakhir perjalanan kita melalui hukum Gresham dan mata uang kripto. Mari kita rangkum poin-poin utama yang telah kita bahas bersama. Hukum Gresham, dengan prinsip uang buruk mengusir uang baik, telah memandu cara kita memahami sirkulasi mata uang selama berabad-abad. Dari era koin yang nilainya rendah hingga zaman mata uang kripto yang penuh inovasi, prinsip ini terus memberikan landasan bagi keputusan ekonomi kita. Ketika kita melihat ke depan, bagaimana evolusi mata uang dan teknologi keuangan akan memengaruhi prinsip-prinsip hukum Gresham di masa depan? Apakah konsep ini akan tetap relevan dalam era digital yang semakin dinamis? Kita tidak hanya menyaksikan perubahan dalam preferensi pengguna terhadap mata uang kripto dan tradisional, tetapi juga menyaksikan pergeseran fundamental dalam cara kita memandang nilai dan kepercayaan finansial. Bagaimana teknologi blockchain, smart contracts, dan inovasi fintech lainnya akan membentuk lanskap mata uang di masa depan? Melalui penelusuran ini, kita memahami bahwa hukum Gresham tidak hanya konsep historis, tetapi juga pedoman untuk melihat ke depan. Dengan demikian, kita berakhir pada pertanyaan, bagaimana prinsip-prinsip ini akan terus membentuk dunia finansial kita? Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami J-Coin, untuk tetap terkini dengan informasi terbaru seputar dunia mata uang kripto. Sampai jumpa pada petualangan berikutnya, terima kasih dan selamat mengeksplorasi dunia mata uang kripto bersama J-Coin. Bye. Every breath hold, 'cause I can't move on till I let go.